Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, Dea Ardana. Nah, di video kali ini aku bakal share ke kalian terkait update info SPAN PTKIN tahun 2022. Nah, di sini aku bakal share beberapa informasi penting yang aku dapatkan dari pihak SPAN PTKIN. Nah, sebelumnya jangan lupa like video ini, komen, dan juga subscribe ya guys. Thank you dan stay tune. Untuk informasi pertama yaitu adalah di sini aku nulis sekolah tidak lagi memberikan password login ke siswa karena setelah pengisian PDSS oleh sekolah, siswa registrasi menggunakan NISN dan email aktif siswa dan validasi akan dikirim ke email siswa dan siswa login menggunakan NISN dan password yang dikirimkan ke email. Nah, berbeda halnya dengan tahun 2020 dan tahun 2021, itu guru yang memberikan yang namanya password ke siswa untuk siswa login. Tapi di tahun 2022 sekarang ada update terbaru yang mana ya siswa langsung yang menerima gitu. Nah, di mana sih siswa menerima ya dari email aktif gitu teman-teman. Dari pihak SPAN PTKIN itu mengirimkan email ke siswa. Nah, usahakan email kalian itu ada email yang aktif dan kalian gak lupa kata sandinya gitu teman-teman. Jadi biar dipermudah gitu nantinya, gak ada masalah atau gak ada alasan kayak lupa sandi atau emailnya nggak aktif gitu ya teman-teman. Nah, setelah kalian misalnya registrasi menggunakan NISN dan email aktif, nah kemudian divalidasi tuh oleh pihak SPAN PTKIN, kemudian baru dikirim ke email siswa tersebut NISN dan password. Nah, NISN dan password inilah yang kalian gunakan untuk login pada tanggal 4 sampai 31 Maret. Nah, pada tanggal ini kalian udah bisa yang milih yang namanya program studi sama PTKIN yang kalian impikan, terus mengupload nilai rapor. Nah, itu ya informasi pertama yang perlu kalian catat dan ini banyak banget yang nanya ke aku dan di video kali ini aku udah jelasin. Oke, next informasi selanjutnya. Lanjut, informasi kedua adalah upload nilai rapor siswa semester 1 sampai 5, bukan semester 3 sampai 5. Nah, di sini masih banyak pertanyaan teman-teman. Kadang ya di web kemarin itu ya semester 3 sampai 5 ya teman-teman, tapi ternyata update informasi terbaru dari pihak SPAN PTKIN itu adalah nilai yang diupload di SPAN PTKIN di PDSS SPAN PTKIN tahun 2022 ini adalah nilai semester 1 sampai 5 ya teman-teman. Jadi pastikan guru-guru di sekolah kalian tahu bahwasanya nilai yang diupload itu adalah nilai semester 1 sampai semester 5. Oke guys, untuk informasi yang ketiga adalah terkait tentang seleksi kelolosan. Nah, seleksi kelolosan ini ada dua tahapan. Yang pertama itu tahapan penskoran, di mana ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi Panitia Nasional. Nah, di sini pihak SPAN PTKIN tahun 2022 itu punya aplikasi. Nah, dari aplikasi inilah mungkin nantinya nilai kalian akan disaring gitu, mana sih yang layak lolos atau mana yang enggak. Nah, kemudian untuk yang kedua itu seleksi kelolosan dilakukan oleh Panitia Nasional bersama dengan pimpinan perguruan tinggi. Nah, salah satu fungsi ataupun manfaat kalian punya sertifikat ya di sini teman-teman, bisa jadi Panitia Nasional itu diskusi dengan pimpinan perguruan tinggi. Nah, siswa ini layak untuk lolos walaupun nilainya nggak terlalu tinggi, walaupun skornya nggak terlalu tinggi, tapi dia punya sertifikat nasional gitu teman-teman. Atau misalnya nih skornya tinggi, terus teman yang lain ada juga yang tinggi, tapi yang awal ini nggak punya sertifikat, tapi yang kedua punya sertifikat, ya udah yang lolos itu mungkin yang kedua. Nah, jadi di sini tahapannya diskusi gitu ya teman-teman. Oke, lanjut. Oke, informasi yang keempat adalah nilai yang diinput dalam PDSS adalah nilai pengetahuan saja. Jadi kalau kalian nanya ke aku, Kak, nilai yang diupload keterampilan masuk juga nggak sih? Jadi jawabannya enggak ya teman-teman. Nah, nilai yang diupload itu hanya nilai pengetahuan saja. Oke, next. Oke guys, untuk next informasi adalah nomor 5 ya teman-teman.
di sini seluruh siswa boleh ikut SPAN PTKIN. Dalam artian beda ya dengan senam PTN. Kalau senam PTN hanya siswa-siswa yang eligible aja yang bisa ikut senam PTN, tapi kalau di SPAN PTKN itu tidak ada batasan kuota siswa untuk sekolah, dan juga semua siswa diperbolehkan untuk mendaftar di SPAN PTKIN tahun 2022, atau pihak sekolah hanya mendaftarkan siswa yang berminat saja. Nah, siswa yang berminat saja mungkin nih kalian dari sekolah SMA dan teman-teman kalian misalnya nggak minat ikut SPAN PTKIN karena udah fokus di senam PTN ataupun SBMPTN, tapi kalian minat gitu, ya udah kalian boleh daftar SPAN PTKIN dengan cara konsultasi ke guru BK ataupun ke kepala sekolah kalian gitu untuk mendaftarkan atau untuk mengisi PDSS. Oke, next teman-teman. Ini informasi penting juga ya teman-teman, karena banyak banget yang DM aku, yang WA aku nanya, Kak, apa aja sih nilai yang diinput itu sebenarnya. Nah, di sini aku udah dapat informasi pasti dan kalian bisa catat sesuai dengan jurusan kalian. Nah, nilai mata pelajaran yang diinput di PDSS SPAN PTKIN tahun 2022 itu yang pertama, untuk kalian yang jurusan IPA, itu nilai yang diinput adalah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, fisika, kimia, biologi, PAI, dan PKN. Untuk kalian yang jurusan IPA, mau IPA kalian di Madrasah Aliyah ataupun IPA kalian di SMA. Nah, ini ya teman-teman. Selanjutnya untuk jurusan IPS, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, ekonomi, sosiologi, geografi, PAI, PKN. Nah, ini ya teman-teman. Mau kalian di sekolahnya di Madrasah Aliyah ataupun SMA, nah nilai jurusan untuk yang diinput di SPAN PTKIN dari jurusan IPS ini ya teman-teman, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi sejarah nggak masuk teman-teman. Selanjutnya untuk jurusan bahasa, biasanya bahasa ini untuk kalian yang sekolahnya di SMA. Nah, untuk bahasa nilai yang diinput itu adalah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, sastra, antropologi, bahasa asing, PAI, dan juga PKN. Nah, kalian pahami ya teman-teman, kalau di Madrasah Aliyah itu jarang yang ada jurusan bahasa. Mungkin ini untuk anak-anak yang sekolah di SMA. Oke, next. Nah, selanjutnya untuk kalian yang jurusan keagamaan dan sekolahnya di Madrasah Aliyah Negeri, nilai yang diinput itu adalah nilai bahasa Indonesia, matematika, bahasa Arab, PKN, Al-Quran Hadis, Fikih, Akidah Akhlak, dan SKI ya teman-teman. Nah, di video sebelumnya aku udah upload terkait nilai keagamaan ini dan aku udah share ke kalian gimana tata cara mencari rata-rata nilai SPAN PTKIN. Kalian boleh cek di video aku sebelumnya. Nah, ini untuk keagamaan di sekolah MAN. Nah, gimana Kak kalau misalnya keagamaan tapi sekolahnya di pesantren atau pondok pesantren Salafiyah atau Muadalah gitu ya teman-teman. Nah, untuk kalian yang sekolah di sana, nilai yang diupload itu adalah bahasa Indonesia, matematika, bahasa Arab, PKN, hadis, tauhid dan ilmu kalam, tafsir, usul fikih, akhlak, SKI atau tarikh. Nah, ini lumayan banyak ya teman-teman, karena ya mata pelajaran kalian banyak dan juga kalian dari sekolah keagamaan pesantren atau pondok pesantren Salafiyah atau Muadalah. Nah, gimana Kak kalau misalnya saya dari SMK gitu. Di SMK kan nggak terlalu banyak mata pelajaran agama. Nah, untuk kalian yang jurusannya di SMK atau sekolah kalian itu di SMK, untuk nilai yang diinput itu adalah nilai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, kompetensi, PAI, dan juga PKN. Oke, next. Oke, di sini aku bikin note atau catatan bagi kalian agar kalian lebih paham. Nah, nilai PAI diinput dalam PDSS SPAN PTKIN 2022 untuk jurusan IPA, IPS, di MA, Muadalah, pondok pesantren Salafiyah merupakan rata-rata dari nilai. Nah, misalnya nih dari jurusan IPA dan IPS itu rata-rata dari nilai keseluruhan PAI yang ada di sekolah kalian. Misal dari MAN ada 5 mata pelajaran PAI. Nah, rata-rata dari nilai itu teman-teman. Kalau keagamaan di madrasah itu rata-rata dari Al-Quran Hadis, Fikih, Akidah Akhlak, SKI. Kemudian kalau keagamaan di
muadalah atau pondok pesantren, salafiyah dan lain halnya itu ada hadis, tauhid, ilmu kalam, tafsir, usul fikih, akhlak, SKI atau tarikh ya teman-teman. Karena ya dua ini banyak mata pelajaran agamanya teman-teman. Tapi kalau misalnya untuk sekolahnya di SMA di MAN itu ada nilai PAI ya PAI aja teman-teman, gak ada dirinci seperti ini. Semoga kalian paham ya. Kemudian ada pertanyaan nih, Kak, misalnya di SMA itu kan ada mata pelajaran matematika wajib atau matematika peminatan, terus di MAN itu ada jurusan IPA-nya, ada matematika wajib, ada matematika peminatan. Nah, info untuk kalian, nilai matematika yang diinput di PDSS PTKN itu adalah nilai matematika wajib ya teman-teman. Jadi bukan nilai matematika peminatan. Oke, next, masih banyak informasi yang akan aku sampaikan ke kalian. Dan kalau kalian menyimak video ini dari awal sampai akhir, insya Allah 100% kalian bisa paham. Dan misalnya kalian masih bingung, kalian bisa langsung komen atau hubungi WA aku ya. Lanjut.